Ini adalah logo dari tim kami. Logo tim kami ini bisa dilihat mempunyai lambang puzzle dan berwarna merah putih. Maksud dari puzzle ini kami mempresentasikan persatuan antara game teknologi zaman sekarang dengan game tradisional. Warna dari merah putih ini melambangkan game yang diciptakan berdasarkan budaya orang Indonesia. Ini adalah tim kami. Yang pertama ada Alif Novanto, yang kedua Miftah Lava, selanjutnya Muhammad Soleh Hanafi, Oris Pramuda, Sri Surga Devi, Toha Ramadan, dan Vini Wardana. About the project kami ini dibuat untuk mengenalkan dan melestarikan game tradisional Indonesia, di mana kami membuat game tradisional yang dipadukan dengan zaman modern hingga menyesuaikan dengan gaya permainan zaman sekarang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan di sini tentang game The Ketapel Game. Game overview. Jadi game yang kami buat ini adalah memiliki rating 7 dengan genre sport casual dan first person shooter, dan target audiens yang kami capai atau yang kami inginkan adalah anak SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sebenarnya untuk yang sudah bekerja pun masih bisa ya untuk bermain game ini. Apalagi yang sudah menikah ya, itu juga bisa untuk bermain game. Selanjutnya saya akan membahas tentang peralatan mekanik. Sebenarnya game kami ini adalah game berbasis mobile yang mana bisa dimainkan di Android maupun di iOS. Dengan khawatir buat kalian semua yang memiliki spek HP yang kurang, game ini tetap sekali kok buat kalian mainin, karena game ini gamenya dengan size yang kecil tapi memiliki tampilan yang bagus, keren, sederhana, tapi bisa membuat kalian merasa puas lah dengan tampilan yang ada. Yang terakhir dari saya sampaikan yaitu mengapa game ini diminati. Ada beberapa faktor dan alasan mengapa sih game ini dapat diminati. Yang pertama, mudah untuk dimainkan. Jadi benar, game ini sangat mudah dimainkan. Bahkan seperti target audience tadi, SD pun juga bisa bermain game ini ya. Jadi emang game ini sangat mudah untuk dimainkan. Terus juga ada fitur shop di dalam game ini. Jadi kita dapat membeli berbagai item di dalam game, dan juga shop ini fungsinya juga untuk mengupdate skill-skill yang ada di dalam ketapelnya atau di dalam game itu. Terus alur cerita nih, di alur cerita ini sangat menarik nih, apalagi nanti kalian ketika bermain di mode campaign ya. Jadi situ akan tahu nih alur ceritanya, apa hubungan alur ceritanya dengan game ini sendiri gitu. Terus seperti yang saya sampaikan juga, tampilan game ini bagus, keren. Pokoknya walaupun game ini kecil size-nya, tapi menurut saya ini gamenya udah bagus, oke banget buat kalian yang mau main ya nanti. Dan yang terakhir, memiliki banyak mode campaign versus komputer, PvP, dan turnamen. Jadi di campaign itu nanti kita dapat bermain untuk mengumpulkan poin dan poin. Terus juga kita dapat kayak belajar juga sih sebenarnya. Kita juga akan tahu nanti alur ceritanya seperti apa di campaign ini. Gitu. Terus untuk di versi komputer ini kita dapat bermain dengan komputer. Jadi kita dapat milih tingkatan nih, mau easy, normal, hard, very hard, extreme. Nah nanti kita dapat melatih kemampuan kita dalam bermain game ini ya. Jadi game ini kan kita kan kayak memberikan target sasaran buat ditembak kan. Jadi ya kita sebagai pemain gimana sih biar kita dapat mengenai sasaran itu dengan cepat sesuai dengan opsi yang telah diberikan. Terus ada PvP. Di sini kita bisa fire, bisa teman kita sendiri sebenarnya, atau orang lain, dengan kita bisa kayak memberi taruhan dulu di awal. Misal saya masang 200 koin, jadi orang yang kita ajak tadi main juga seperti itu. Dan di mode turnamen ini juga sama seperti di PvP, tapi di sini lebih banyak ya orangnya ya, ada 8 orang yang mana nanti akan memilih koin yang akan dipasangkan. Terus nanti 8 orang ini akan bertanding siapa sih yang nantinya akan menjadi juara di game tersebut. Nah itulah mengapa sih game ini sangat diminati. Ya karena itu banyak sekali hal-hal yang menarik di dalamnya. Selanjutnya saya coba
selanjutnya ada game kompetitor. Game kompetitor ini merupakan game yang bersaing gitu, atau game-game yang serupa. Yang pertama ada Slingshot Smash, dinaungi oleh perusahaan casual Azure Games. Downloadnya sekitar kurang lebih 10 juta. Usia rata-rata yang memainkan lebih dari 12 tahun. Ratingnya kurang lebih ya 12 tahun. Ratingnya ada di 4,2. Total reviewnya ada sekitar 31.000. Dan game ini sudah menghasilkan $666. Sementara yang membuat USP atau game ini menarik yaitu grafiknya, color pewarnaannya sangat bervariasi. Kemudian yang kedua ada Slingshot Championship yang dinaungi oleh Mobase Hope yang sudah di-download 10 juta, lebih dari 10 juta. Usia untuk memainkannya masih 7 tahun, lebih 7 tahun, 7 plus ya. Rating yang didapatkan 4,3. Total reviewnya ada sekitar 94.000 dan game ini sudah menghasilkan $305 kurang lebih. USP game ini yang membuat menarik ya mempunyai mode lain seperti versus atau mungkin PvP ya. Yang ketiga ada Slingshot Shooter yang dinaungi oleh EMP Studio yang sudah di-download lebih dari 500.000 dan rating yang dimainkan lebih dari 3 tahun. Maksud saya usia yang dimainkan lebih dari 3 tahun usia yang dimainkan. Ratingnya ada di 4,2 dan total reviewnya ada 3.000 serta game ini sudah menghasilkan lebih dari $258. Membuat game ini menarik, permainannya cukup simpel untuk dimainkan. Terus yang keempat ada Slingshot Basketball yang dinaungi perusahaan Tab Nice yang sudah di-download lebih dari 100.000 download. Usia yang memainkannya lebih dari 12 tahun dan memiliki rating 4,1. Lumayan lah ya. Total reviewnya ada 2.000 dan game ini sudah menghasilkan $321. USP yang membuat game ini menarik, setiap levelnya ialah mempunyai rintangan yang bervariasi. Lanjut di story. Story awal dari game Ketapel ini ialah Rian merupakan seorang pemuda yang memiliki ketertarikan di dunia panah, namun dikarenakan kendala keuangan, Rian tidak bisa membeli satu set panah dengan sasaran. Rian akhirnya mengganti panah dengan game tradisional yang memiliki konsep yang mirip yaitu ketapel. Rian setiap hari selalu berlatih menjadi player ketapel yang hebat yang dapat mengharumkan nama bangsa dan mengikuti turnamen besar dan menjadi peringkat 1. Ini merupakan story awal yang mungkin saja story ini akan berkembang. Dan ini adalah suatu ilustrasi dari game Ketapel game. Ini merupakan referensinya yang ada contohnya yang ada di Play Store. Seperti yang gambar pertama di sini ada game penembak ketapel, di mana game ini sama sistemnya seperti ketapel dan ya seperti panahan juga, tapi memiliki target seperti burung yang ada pada gambar nomor 2. Kemudian yang gambar ketiga ini sama ketapel, akan tetapi targetnya berbeda, yaitu dia memiliki target atau objek seperti bidikan ya yang harus tepat sasaran, dimana jika bidikan tersebut
memiliki bermacam-macam memiliki poin yang berbeda-beda. Untuk gameplaynya, pertama pemain akan mencoba menembak sasaran untuk mengumpulkan poin. Setiap posisi sasaran memiliki nilai poin masing-masing dari 10 sampai 40 poin. Poin juga dapat diperoleh dari target bonus yang punya poin bervariasi yang dapat muncul secara random di permainan. Pemain akan diberikan waktu 3 menit untuk memperoleh nilai tertinggi dan terdapat 4 mode game. Jadi konsep gameplaynya mirip-mirip seperti game archery. Pada game ini pemain pertama-tama memilih ketapel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pemain mencoba menembak sasaran yang ada rintangannya masing-masing. Setiap tembakan yang mengenai sasaran tersebut ada nilainya. Dan jika pas di tengah maka nilainya 40, jika tidak terlalu ke tengah 30, dan seterusnya sampai batas paling akhir yaitu nilai 10. Waktunya sendiri 3 menit. Ketika pemain selesai bermain dan berhasil mendapatkan nilai sesuai target, maka pemain akan dianggap menang dan akan mendapatkan hadiah. Namun jika pemain mendapatkan nilai yang di bawah target, maka pemain dinyatakan kalah. Dan untuk mode bonusnya, poin tambahan dari setiap level tergantung dari buah apa yang keluar. Maka poin tambahan juga akan semakin besar jika nilai sasarannya yang dikenai semakin besar. Ada 5 buah yang menjadi target bonus, yaitu buah apel dengan nilai poin 20, buah jeruk dengan nilai poin 25, buah pisang dengan nilai poin 30, anggur dengan nilai poin 35, dan buah ceri dengan nilai poin 40. Bonus sasaran akan keluar jika telah mencapai skor yang ditentukan. Semisal skor mencapai nilai 50, maka akan keluar apel. Jadi pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan. Kemudian untuk mode game, mode pertama yaitu mode campaign. Pemain bermain untuk meningkatkan skill, menambah XP dan mendapatkan koin. Kemudian mode yang kedua yaitu mode versus komputer. Pemain berlatih untuk meningkatkan skill. Pemain hanya berlatih saja tetapi tidak akan mendapatkan XP atau koin. Untuk meningkatkan skill dan keahlian dan melatihnya. Kemudian yang ketiga ada mode PvP. Pemain akan bertaruh koin dan bermain melawan teman. Jadi pemain menginvite temannya untuk bermain dan kemudian bertaruh sejumlah koin untuk menjadi pemenang dan akan mendapatkan sejumlah total koin yang telah ditaruhkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada mode turnamen. Di mode turnamen ini 8 pemain bertaruh sejumlah koin dan saling melawan untuk menjadi pemenang. Untuk di mode turnamen ini ada 3 babak yaitu perempat final, semifinal, dan final. Jadi pemain bertaruh beberapa koin, kemudian mengikuti tahapan dari turnamen tersebut mulai dari perempat final sampai final. Kemudian setelah berhasil pemain akan mendapatkan sejumlah koin tersebut. Dan untuk karakter yaitu yang pertama ketapel. Tentu saja ketapel di sini memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi beberapa ketapel memiliki skill yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu player utamanya. Player utama, karakter utama yang akan dimainkan oleh player di dalam game ini bernama Ryan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang karakter di dalam gamenya. Karakter untuk selanjutnya itu ialah target, dimana ini merupakan sasaran pada game kami yaitu The Ketapel Game. Mungkin terlihat simpel namun cukup sulit mengenai sasaran ini karena sasaran ini bisa bergerak, jadi akan mempersulit pemain
dalam mengumpulkan skor atau poin. Semakin tepat sasarannya, maka semakin tinggi pula poin yang akan didapatkannya. Untuk karakter yang selanjutnya itu ialah target bonus, di mana target ini merupakan dari poin tambahan untuk setiap level, tergantung dari buah apa yang keluar. Buah apel yang senilai 20 poin, jeruk dengan 25 poin, pisang dengan 30 poin, dan anggur senilai 35 poin, dan ceri senilai 40 poin. Bonus sasaran akan keluar secara random sepanjang game sehingga pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan. Oke, selanjutnya untuk karakter selanjutnya yaitu koin. Koin ini merupakan mata uang di dalam game, memiliki fungsi untuk mengupgrade skill atau untuk membeli ketapel lain. Koin akan diberikan kepada pemain apabila di akhir levelnya atau pas permainannya udah mau selesai gitu. Habis itu semakin tinggi poin yang didapatkan oleh pemain, maka koin yang didapatkan akan makin tinggi pula. Oke, untuk karakter selanjutnya itu adalah kelereng atau peluru. Merupakan amunisi untuk ketapel yang kita pakai atau pemain pakai. Jadi setiap kelereng memiliki jenis atau motif tersendiri mengikuti ketapel yang digunakan oleh pemain. Oke, selanjutnya untuk alur permainan di dalam game. Pertama-tama kita harus login atau masuk dulu ke dalam game. Kemudian pemain memilih karakter ketapel yang akan digunakan sebagai karakter dalam permainan. Setiap karakter ketapel memiliki skill yang berbeda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Terus pemain harus ke halaman lobby atau ke mode permainan. Di mode permainan itu ada campaign versus komputer, PVP, sama turnamen. Di campaign, pemain bermain untuk meningkatkan skill atau menambah poin atau koin. Ini bisa dimainkan secara online ataupun offline. Versus komputer, pemain berlatih agar skill di dalam permainan dia itu meningkat. Itu bisa dimainkan secara offline. PVP, pemain akan bertaruh koin dan bermain melawan teman di dalam game. Ini permainan online melalui jalur online. Kalau turnamen, itu permainannya itu adalah 8 pemain memilih event turnamen dan bertaruh sejumlah koin pada player atau lawan secara acak. Di sini akan terbagi menjadi 3 babak setiap pemain, yaitu perempat final, semifinal, dan final. Ini dimainkan secara online. Selanjutnya, pemain memilih arena atau map yang digunakan untuk bermain. Pengaturan atau alur selanjutnya itulah setiap arena memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya, di setiap akhir permainan akan ada bonus bagi pemain untuk dapat mengenai sasaran tertentu. Bonusnya berupa koin atau item ketapel. Oke, selanjutnya aturan permainan di dalam game kami. Aturan yang pertama, pemain membidik ketapel agar mengenai target atau sasarannya. Yang kedua, jika pemain dapat membidik target pada posisi tertentu, maka poin yang diperoleh akan bervariasi atau berbeda-beda juga, karena tergantung target yang dia kenai juga, ya kan, atau yang pemain kenai. Terus yang terakhir itu pemain diberikan waktu 3 menit untuk memperoleh nilai tertinggi di dalam permainan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang development case, tentang bagaimana game ini menggunakan metode monetization ads dan in-app purchase. Nah, untuk metode ads, monetization ads. Nah, jenis ads di game ini yang pertama itu adalah rewarded video ads. Nah, yang kedua adalah interstitial ads. Yang ketiga adalah banner ads. Yang keempat adalah playable ads. Nah, dan ads ini adalah 10.000 per klik ya. Yang kemudian adalah yang kedua adalah in-app purchase. Nah,
ya dari ini purchase ini yang pertama adalah koin gitu. Nah, untuk 150 koin dia diberi dengan harga 20.000. Dan untuk koin 350 koin dengan harga 38.000, dan untuk 700 koin adalah harga dengan 54.000. Seperti itu. Dan untuk menghilangkan ads yang ada yaitu dengan membayar sebesar 35.000. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang ketentuan konversi koin. Yang pertama, setiap kenaikan level pemain mendapatkan 10 koin. Yang kedua, di atas minimum skor setiap 10 poin sama dengan 1 koin. Itu maksudnya seperti ini. Di setiap level itu memiliki batas minimum yang harus dicapai pemain untuk bisa melanjutkan level selanjutnya. Nah, ketika pemain tersebut berhasil nih melewati batas minimum tersebut dan mendapatkan poin lebih. Sebagai contoh, misal pemain tersebut mendapatkan poin 59 poin. Nah, jadi 59 poin tersebut bisa dikonversikan nih menjadi koin, yaitu dengan cara 10 poin sama dengan 1 koin. Berarti pemain tersebut mendapatkan sebesar 5 koin gitu. Nah, selanjutnya satu buah ketapel common seharga 100 sampai 200 koin. Dan untuk ketapel common ini ada 10 jenis ketapel, tapi tidak memiliki skill. Yang selanjutnya, satu buah ketapel rare itu berkisar antara sekitar 205 sampai 300 koin. Dan untuk jenis ketapel rare ini memiliki 5 jenis dan terdapat 2 buah skill. Nah, selanjutnya satu buah ketapel epic ini berkisar antara 305 sampai 450 koin gitu. Dan untuk jenisnya terdapat 3 jenis buah ketapel dan memiliki 3 buah skill. Selanjutnya satu buah ketapel legendary nih berkisar antara 700 koin sih, 700 koin. Dan dan jenis dari ketapel legendary ini cuma dapat dua jenis saja. Dan untuk ketapel legendary ini memiliki 5 buah skill. Akan memberikan penjelasan tentang faktor pengembangan game. Nah, alasan pengembangan game kami ini mudah dilakukan oleh kelompok kami nantinya. Yang itu pertama adalah game kami ini sederhana, tapi game kami tidak murahan. Itu. Yang kedua adalah fitur tidak terlalu banyak. Fitur-fitur yang ada di game kami ini memang sedikit tapi sangat kompleks gitu. Sangat kompleks antara satu sama lain. Dan dalam fitur ini terdapat 4 mode ataupun 4 mode yang ada di game kami. Yang pertama adalah fitur atau game mode campaign. Nah, mode campaign ini fungsinya untuk menaikkan level, berlatih, dan untuk mendapatkan koin, poin, dan untuk membuka level shop yang nanti bisa kita gunakan untuk membeli ketapel lainnya gitu. Dan kedua adalah mode versus komputer. Nah, mode versus komputer ini berfungsi untuk sebagai latihan, berlatih gitu. Tapi lawannya hanya komputer. Nah, yang ketiga adalah VVV atau PVV. Nah, di mode VVV ini kita mirip seperti versus komputer. Bedanya musuh kita adalah pemain asli, karena di game ini modenya adalah mode online. Nah, yang keempat adalah mode turnamen. Nah, mode turnamen ini tidak jauh beda dengan VVV. Namun bedanya di mode turnamen ini terdapat total 8 pemain yang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan peringkat pertama, yang nantinya akan mendapatkan poin, koin, XP, dan lainnya gitu. Dan alasan lainnya yaitu adalah di game kami ini terdapat 5 arena atau map atau lingkungan gitu. Jadi untuk developernya nanti hanya membuat 5 saja, dan 5 dan untuk lingkungannya itu sudah jelas seperti kayak musim panas, musim dingin, musim hujan. Jadi developer tuh mudah untuk membuatnya gitu. Mungkin untuk faktor pengembangan game sampai sini. Selanjutnya saya akan berikan ke Mbak Vini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai development cost game ini. Dari tabel kebutuhan modal, dapat dilihat bahwa game development team The Ketapel Game terdiri dari game producer, game designer, game artist, game programmer, dan sound designer. Di kolom price sebelah kanan ini,
merupakan biaya yang dibutuhkan masing-masing posisi dalam tim. Untuk game producer, dibutuhkan 2 orang, 4,5 juta per orang, game designer 1 orang, 5 juta per orang, game artis 3 orang, 4,5 juta per orang, game programmer 4 orang, 5 juta per orang, dan sound designer 1 orang, 4,5 juta per orang. Diperkirakan bahwa periode produksi game ini adalah 6 bulan, maka total biaya yang diperkirakan sama 6 bulan adalah 312 juta. Selanjutnya adalah komponen dan struktur biaya. Yang pertama adalah periode produksi. Diperkirakan bahwa periode produksi game ini adalah 6 bulan dan marketing game 2 bulan. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan merupakan game entertainment online dan cara memasarkan game ini adalah dengan kerjasama dengan perusahaan pengguna seperti Android dan iOS. Next, untuk masalah modal, tahun pertama bisa dari dana pribadi atau pinjaman. Di tahun berikutnya, ditargetkan biaya berasal dari hasil penjualan game. Untuk marketing game, hal yang sama berlaku. Di bawah modal adalah dana untuk pengembangan game. Dana ini berkisar antara 300 sampai 400 juta. Dan untuk biaya pemasaran produk berkisar antara 20 sampai 30 juta. Adapun pembagian keuntungan adalah dengan membagi hasil 10 sampai 20%. Dan yang terakhir adalah jangka pinjaman, di mana jangka pinjaman ini kompatibel dengan nomor 3 yaitu 1 tahun. Di sini merupakan tabel cash flow. Untuk info pendapatan pada periode 1 atau praproduksi adalah 150 juta. Periode 2 atau produksi adalah 200 juta. Dan periode 3 atau pasca produksi adalah 50 juta. Untuk biaya modal kerja outflow pada periode 1 adalah 83 juta, periode 2 27 juta, dan periode 3 20 juta. Di bawah biaya modal kerja adalah biaya operasional. Untuk biaya operasional periode 1 adalah 55 juta, periode 2 adalah 15 juta, dan periode 3 adalah 5 juta. Selanjutnya adalah total cash flow. Total cash flow periode 1 adalah 83 juta, periode 2 79 juta, dan periode 3 68 juta.